Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah Hasbi. Saya yang akan memandu tadarus pada pagi hari ini. Sebelum memulai tadarus, mari persiapkan Al-Qurannya, dan untuk para akhwat untuk mempersiapkan hijabnya. Mari kita mulai tadarus pada pagi hari ini dengan membacakan suratul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari dibuka Al-Qur'annya, surat Al-A'raf, surat ke-7, ayat ke-88. Saya ulangi. Mari dibuka Al-Qur'annya, surat Al-A'raf, surat ke-7, ayat 88. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalal mala'u allazina istakbaru min qaumihi lanurjannaka ya syu'uban wallazina amanu ma'aka min qaryatina aw lata'udunna fi millatina. Qala awalau kunna karihin qad iftarayna 'ala Allahi kaziban in udna fi millatikum ba'da izna khana Allahu minha wa ma yakunu lana an na'uda fiha illa an yasha Allahu rabbuna wasi'a rabbuna kulla syai'in ilma 'ala Allahi tawakkalna Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Wa qala al mala'u allazina kafaru min qaumihi la in ittaba'tum syu'aiba innakum izzal la khasirun. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها. الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالتي ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين. وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلكم يضرعون. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا
لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا زحا وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونتبع على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Pemuka-pemuka yang menyombongkan diri dari kaum Syuaib berkata, "Wahai Syuaib, pasti kami usir engkau bersama orang-orang yang beriman dari negeri kami, kecuali engkau kembali kepada agama kami." Syuaib berkata, "Apakah kamu akan mengusir kami, kendati pun kami tidak suka? Sungguh, kami telah mengada-adakan kebohongan yang besar terhadap Allah. Jika kami kembali kepada agamamu setelah Allah melepaskan kami darinya. Dan tidaklah pantas kami kembali kepadanya, kecuali jika Allah Tuhan kami menghendaki. Pengetahuan Tuhan kami meliputi segala sesuatu. Hanya kepada Allah kami bertawakal. Ya Tuhan kami, berilah keputusan antara kami dan kaum kami dengan hak yang adil. Engkaulah pemberi keputusan terbaik." Dan pemuka-pemuka dari kaumnya Syuaib yang kafir berkata, "Sesungguhnya jika kamu mengikuti Syuaib, tentu kamu menjadi orang-orang yang rugi." Lalu datanglah gempa menimpa mereka, dan mereka pun mati bergelimpangan di dalam reruntuhan rumah mereka. Orang-orang yang mendustakan Syuaib seakan-akan mereka belum pernah tinggal di negeri itu. Mereka yang mendustakan Syuaib, itulah orang-orang yang rugi. Maka Syuaib meninggalkan mereka seraya berkata, "Wahai kaumku, sungguh aku telah menyampaikan amanat Tuhanku kepadamu, dan aku telah menasihati kamu. Maka bagaimana aku akan bersedih hati terhadap orang-orang kafir? Dan kami tidak mengutus seorang nabi pun kepada suatu negeri, lalu penduduknya mendustakan nabi itu, melainkan kami timpakan kepada penduduknya kesempitan dan penderitaan
agar mereka tunduk dengan merendahkan diri. Kemudian kami ganti penderitaan itu dengan kesenangan, sehingga keturunan dan harta mereka bertambah banyak. Lalu mereka berkata, "Sungguh, nenek moyang kami telah merasakan penderitaan dan kesenangan. Maka kami timpakan siksaan atas mereka dengan tiba-tiba tanpa mereka sadari." Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami. Maka kami siksa mereka sesuai apa yang telah mereka kerjakan. Maka apakah penduduk negeri itu merasa aman dari siksaan kami yang datang malam hari ketika mereka sedang tidur? Atau apakah penduduk negeri itu merasa aman dari siksaan kami yang datang pada pagi hari ketika mereka sedang bermain? Atau apakah mereka merasa aman dari siksaan Allah yang tidak terduga-duga? Tidak ada orang yang merasa aman dari siksaan Allah selain orang-orang yang rugi. Atau apakah mereka belum jelas bagi orang-orang yang mewarisi suatu negeri setelah lenyap penduduknya, bahwa kalau kami menghendaki, pasti kami siksa mereka karena dengan dosa-dosanya. Dan kami mengunci hati mereka sehingga mereka tidak dapat mendengar pelajaran. Itulah negeri-negeri yang telah kami binasakan itu. Kami ceritakan sebagian kisahnya kepadamu. Rasul-rasul mereka benar-benar telah datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Tetapi mereka tidak beriman juga kepada apa yang telah mereka dustakan sebelumnya. Demikian Allah mengunci hati orang-orang kafir. Dan kami tidak mendapati kebanyakan mereka memenuhi janji. Sebaliknya, yang kami dapati kebanyakan mereka adalah orang-orang yang benar-benar fasik. Setelah mereka, kemudian kami utus Musa dengan membawa bukti-bukti kami kepada Fir'aun dan pemuka-pemuka kaumnya. Lalu mereka mengingkari bukti-bukti itu. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berbuat kerusakan. Dan Musa berkata, "Wahai Fir'aun, sungguh aku adalah seorang utusan dari Tuhan seluruh alam. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya." Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahman. Allahumma zakirna minhum ma nasina wa 'allimna minhum ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita telah bertilawah dari surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 88 sampai surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 104. Semoga bagi yang mendengarkan, membacanya dan mentadaburinya diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala dan dipermudahkan semua urusannya. Mari kita berdoa setelah bertilawah. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khuzuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man zallazi yasfa'u indahu illa biiznih, ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa,
وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا ولك الحمد كما ينبغي لجلالك ولعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربياني صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوى فيا خاطي الحاجات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Sekian tadarus dan tilawah pada hari ini. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Sebagai hamba Allah yang beriman, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kekuatan, kesehatan lahir dan batin kepada kita semua, sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan harian kita dalam rangka menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah mengantarkan umat manusia dari peradaban hidup yang jahiliyah menuju pada peradaban hidup yang modern, yang penuh dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti yang kita rasakan pada saat ini.
Semoga kita semua termasuk hambanya yang taat, yang berhak mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak. Amin. Bapak, Ibu guru, karyawan, serta anak-anakku semua yang senantiasa dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini izinkanlah saya menyampaikan topik yang berjudul keseimbangan. Sebagai seorang muslim, kita diwajibkan menyeimbangkan antara ilmu dan amal. Salah satu surat yang ada dalam Al-Quran yaitu di surat Al-Infitar ayat 7. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Yang artinya yang telah menciptakan kamu, yang telah mengadakan dirimu yang sebelumnya kamu tidak ada, dan menjadikanmu dengan tubuh yang sempurna dan seimbang, sehingga kamu menjadi orang yang dapat mendengar, melihat, dan berpikir. Marilah kita lihat beberapa contoh yang akan saya sampaikan. Kalau kita berada di jalan raya dengan kondisi yang sangat macet, sudah bisa dipastikan penyebabnya adalah tidak adanya keseimbangan antara jumlah kendaraan dengan luas jalan. Contoh lain, kalau kalian melihat mobil mewah berteknologi canggih berjalan di tol, terus oleng, terbalik. Dan ternyata setelah diselidiki, ternyata si sopir tidak mempunyai kecanggihan kendaraan tersebut, tidak menguasai kecanggihan kendaraan tersebut, sehingga tidak bisa mengendalikannya, tidak bisa menyeimbangkannya, yang akhirnya terjadi kecelakaan. Dari dua contoh ini, keseimbangan mempunyai peranan yang sangat penting. Lalu, bagaimana dengan kita sebagai manusia? Apa yang terjadi seandainya tidak ada keseimbangan? Tidak seimbang antara jasmani dan rohani. Kita lebih mementingkan kecantikan, ketampanan. Jadi jasmaninya saja yang diperhatikan, sedangkan rohani yang terkait dengan kemampuan pengendalian diri, tingkat emosional, kematangan berpikir, kesabaran, akhlak mulia, jujur, tidak dibangun ataupun ditumbuhkan. Sehingga kita akan menjadi manusia yang bisa merugikan orang lain. Dampaknya akan merembet ke kompetensi. Kita akan menjadi manusia yang tidak mempunyai kompetensi yang utuh. Secara akademis saja, kompetensinya bagus. Nilainya 100 semua. Tapi secara religius, sosial, kita tidak punya kompetensi. Sehingga kita tidak bisa bergaul. Tersenyum aja susah. Dan kalau nanti menjadi pemimpin, ya kerjaannya hanya marah-marah melulu. Karena tidak paham dengan anak buah. Rasa sosialnya tidak ada. Biar seimbang, Allah sudah menciptakan waktu siang dan malam. Siang untuk belajar, bekerja, sedangkan malam untuk beristirahat. Jangan malah terbalik. Siang waktunya kamu sekolah, malah kamu manfaatkan untuk tidur. Karena malamnya begadang, main game. Contoh di keluarga misalnya. Orang tua hanya mengutamakan kerja dan kerja, mencari uang, tapi lupa keakraban antar keluarga tidak terjadi. Sehingga keluarga itu susah menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah karena tidak seimbang. Demikian pula dalam beribadah. Jangan hanya hubungan dengan Allah saja, tapi hubungan antar manusia tidak terjalin. Jadi seimbangkan antara hablum minallah dan hablum minannas.
Kita jangan hanya fokus pada pekerjaan saja, seakan-akan kita mau hidup selama-lamanya. Nggak peduli dengan silaturahmi, nggak peduli dengan taklim, lupa akan sedekah, itu juga tidak seimbang. Pernahkah kita merasa sudah berdoa, sudah berusaha, tapi belum dikabulkan? Itu pasti ada juga yang tidak seimbang, sehingga mengakibatkan belum dikabulkannya doa-doa kita. Yuk, mari kita jaga aktivitas kita semua dengan penuh keseimbangan. Seimbang menjaga antara kehidupan jasmani dan rohani, seimbang kapan waktu bekerja dan beristirahat, beribadah, seimbang kehidupan sosialnya, seimbang membagi waktu untuk pekerjaan dan keluarga. Semua kembali ke kita. Bagaimana membagi waktu dan memanfaatkannya. Jika kita mampu menyeimbangkan dengan bijak, maka pasti kehidupan kita akan harmonis. Kita membutuhkan proses pematangan pikiran dan mental. Perlu pengorbanan, perjuangan, dan pembelajaran secara terus-menerus. Dan yang pasti, untuk menjaga supaya tetap bisa hidup seimbang dan harmonis, ini bukan urusan 1 atau 2 bulan, bukan masalah 5 tahun atau 10 tahun. Tetapi kita perlu selama hidup. Kehidupan yang seimbang akan mendatangkan keharmonisan dan kebahagiaan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wal-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.